akan mempresentasikan mengenai protozoa. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Bunga Yulandari sebagai moderator bersama para rekan saya. Perkenalkan, nama saya Angelina Utari sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Rini Rismawati sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Aprijal Ibarfedi Akbar sebagai presentator. Nah, baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan mengenai materinya. Teman-teman, di sini ada pengertian protozoa. Protozoa merupakan mikroorganisme makroskopis bersel satu yang dapat hidup bebas atau parasit di alam. Jadi, protozoa ini berkembang biak pada manusia yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup mereka dan memungkinkan berdampak terjadinya infeksi serius. Selanjutnya, morfologi struktur dari sel protozoa. Yang pertama, sitoplasma. Sitoplasma ini terdiri dari ektoplasma dan endoplasma. Sel protozoa yang khas terbungkus oleh membran sitoplasma. Yang kedua, nukleus atau sering kita kenal sebagai inti sel. Nah, inti sel ini berguna untuk mempertahankan hidup, untuk mengatur reproduksi, dan untuk mengatur metabolisme. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu reproduksi protozoa. Jadi, protozoa ini mempunyai dua cara berkembang biak. Yang pertama, cara aseksual dan cara seksual. Kita bahas yang cara aseksual. Aseksual ini yang pertama pembelahan binier atau belah pasang, yang kedua skizogomi. Artinya ini merupakan proses cara aseksual yang dapat menghasilkan banyak individu baru. Dan ini terjadi oleh beberapa jenis protozoa seperti Plasmodium yang dapat menyebabkan malaria. Yang kedua yaitu cara seksual, dibentuk oleh sel kelamin yaitu makrogametosit dan mikrogamet yang setelah belah reduksi menjadi makrogamet dan mikrogamet. Nah, selanjutnya itu ada bagian fisiologi. Stadium tropozoid atau tropos makan disebut juga bentuk vegetatif atau proliferatif, dapat bergerak aktif, berkembang biak secara belah pasang, akan tetapi pada umumnya tidak resisten terhadap perubahan lingkungan, sehingga untuk masuk kepada hospes perlu perubahan menjadi bentuk kista yang lebih resisten. Perubahan bentuk dari tropozoid menjadi kista juga disebut sebagai enkistasi. Protozoa patogen dapat merugikan hospes dengan cara berkembang biak, penyerangan, pengerusakan sel, dan dengan pengaruh toksin dan enzimnya. Gejala umum sistemik seperti demam, serta gejala seperti splenomegaly dan limfadenomatologi sering dijumpai. Nah, jadi berikut ini adalah beberapa jenis penyakit yang ditimbulkan oleh protozoa. Yang pertama itu ada trichomoniasis. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa Trichomonas vaginalis dan dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Yang kedua itu ada leishmaniasis. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa dari genus Leishmania dan dapat ditularkan melalui sengatan serangga yang mengandung parasit. Yang ketiga itu ada malaria. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Dan yang keempat itu ada amoebiasis. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa Entamoeba histolytica dan dapat ditularkan melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Yang kelima itu ada giardiasis. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh protozoa Giardia lamblia dan dapat ditularkan melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Gejalanya termasuk diare, kram perut, dan kembung. Yang keenam itu ada toxoplasmosis, di mana penyakit ini disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondii dan dapat ditularkan melalui kontak dan kotoran kucing yang terinfeksi atau konsumsi daging yang terkontaminasi. Dan yang ketujuh itu ada Cryptosporidiosis. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa
Cryptosporidium dan dapat ditularkan melalui kontak dengan feses terinfeksi. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi dari protozoa. Nah, protozoa ini yang berperan sebagai parasit pada manusia. Dalam dunia kedokteran ini, protozoa dibagi ke dalam 4 kelas, yaitu yang pertama ada Rhizopoda, rhis yang berarti akar, dan podium yang berarti kaki. Nah, yang kedua ada Flagellata, yang ketiga ada Ciliata, dan yang keempat ada Sporozoa ya. Nah, selanjutnya itu ada Rhizopoda. Dari kelas Rhizopoda ini dapat dibagi menjadi 4 genus berdasarkan morfologi dari intinya ya. Namun hanya 2 genus yang penting, yaitu yang pertama ada Entamoeba histolytica. Parasit ini yang menyebar di seluruh dunia, tetapi lebih banyak di daerah tropis dan subtropis daripada di daerah beriklim sedang ya. Kemudian yang kedua ada Entamoeba coliameba. Ini adalah parasit yang hidup sebagai commensal di rongga usus besar. Dalam daur ulang hidupnya ini terdapat bentuk vegetatif dan juga bentuk kista. Nah, selanjutnya ini ada Flagellata. Flagellata ini dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, bentuk-bentuknya itu seperti tumbuhan, yaitu atau Phytoflagellata, dan juga bentuk-bentuk seperti hewan, Zooflagellata. Nah, Phytoflagellata ini mengandung klorofil dan juga bersifat fotosintetik. Zooflagellata adalah heterotrap. Sejumlah flagellata menginfeksi manusia dan juga menimbulkan penyakit pada alat kelamin, usus, dan juga penyakit sistemik. Nah, yang termasuk ke dalam kelas penting dari flagellata ini yang pertama ada Giardia lambilla dan juga Trichomonas vaginalis. Kelas Ciliata adalah golongan protozoa yang mempunyai silia, terdiri dari benang yang berasal dari ekstomina yang pendek dan halus dan sangat panjang. Silia adalah bulu getar yang dapat bergerak di sekitar alur-alur mulut atau rongga-rongga mulut. Silia menimbulkan efek pusaran air yang membantu mengumpulkan makanan. Semua Sporozoa hidup sebagai parasit pada satu atau lebih spesies hewan. Bentuk-bentuk dewasanya tidak mempunyai organ-organ yang bergerak tetap. Sporozoa ini tidak dapat menelan partikel-partikel padat, tetapi hidup dari sel atau zat alir tubuh inangnya yang termasuk Sporozoa penting Staphyla gondil Plasmodium. Protozoa adalah organisme bersel tunggal yang memiliki membran inti. Mereka berukuran mikrotis sekitar 100 sampai 300 mikron. Bentuk sel protozoa sangat bervariasi, ada yang tetap dan ada yang berubah-ubah. Mereka hidup di dalam air tawar, air laut, tanah yang lembab atau dalam tubuh hewan lain. Protozoa berbagai menjadi beberapa kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.